Cek sound. Oke, mantap. Selamat sore, selamat sore. Cek sound. Oke, mantap. Cek sound. Selamat sore, selamat sore. Wah, keren, ada Ibu Kapsek di sini. Selamat sore Bu Dian, selamat sore. Selamat sore yang bergabung. Terima kasih. Nah, sore ini kita punya tema yang menarik ya untuk masa depan ya, tentang sampah dan masa depan dengan CEO Ingram. Nah, ini menarik karena generasi sekarang perlu juga mempersiapkan hal-hal yang baik untuk masa depan. Nah, sebentar lagi kita akan invite Kak Febri. Semoga jaringan lancar ya. Oke. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, suara saya cukup jelas ya, Kak? Jelas. Iya. Oke, nah kita sudah kehadiran Kak V ya, dipanggil Kak V ya. Iya, salam kenal, Kak. Saya panggilnya apa nih? Boleh panggil apa ya, Pak Reno juga boleh. Oke, Jadi siap, Pak orang Rino. kiri. Siap Kak V. Nah, Siap-siap. ini sebenarnya tema yang menurut saya menarik untuk diangkat. Setelah 2 tahun ini saya off di Inspiring Talk, dan ini yang pertama tentang Oh, sampah dan wow. makanan gitu ya. Menarik sekali. Terima kasih sudah mengundang dan beri kesempatan sore hari ini. Oke. Kak V posisi di mana sekarang? Saya lagi di Bandung. Saya Oh, domisili di Bandung. siap. Izin saya spill sedikit tentang bio dari Kak V, teman-teman, rekan-rekan yang akan melihat video ini secara live dan juga nanti ketika kami buatkan dalam bentuk reels. Kak V ini nama lengkapnya Febrianti SR, CEO Ingram. Sejak 2019, Kak V ini meninggalkan dunia korporat dan memilih mengabdikan diri ya, garis bawahi mengabdikan diri untuk edukasi lingkungan serta pengolahan sampah berbasis masyarakat. Ini tentu langkah berani dan berdampak besar ya bagi ratusan kelompok yang dibina, sudah ribuan ton yang sudah dikelola, dan ribuan masyarakat juga sudah terlibat dengan model sirkular ekonomi. Tentu merubah masa depan kita nantinya. Nah, nanti kita coba tanya-tanya terkait tentang ini ke Kak V. Kak V sudah ready? Siap.
Pak Reno. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari pertanyaan pertama nih. Nah, Oke. Cafe ini kan sudah punya pengalaman ya untuk melihat momen dan peristiwa tentang sampah ya. Nah, pertanyaan saya ini, momen apa atau pengalaman apa yang membuat Cafe ini benar-benar yakin bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada bagaimana kita generasi muda mengelola sampah? Iya, ya terima kasih Pak Reno. Saya senang sekali sore hari ini bisa sharing tentang sampah karena isu ini tidak terlalu menarik di kalangan anak muda, sedangkan Pak Reno ini kan mayoritas followersnya anak-anak muda ya, dan juga sehari-hari berinteraksi dengan anak muda gitu. Jadi saya senang sekali tadi bercerita juga nih tentang bagaimana akhirnya saya memutuskan untuk fokus di bidang pengelolaan sampah ini. Uh, Tidak ada satu orang tua pun rasanya yang mau anaknya jadi tukang sampah ya Pak Reno ya. Kalau Yes. Pak Reno bikin konten tuh mau jadi apa, ada yang mau kuliah di mana, mau jadi dokter. Tapi seringkali saya bertanya kepada kalau saya sosialisasi sekolah ke sekolah-sekolah, saya tanya siapa di sini yang mau jadi tukang sampah tuh rasanya nggak ada yang pernah angkat tangan gitu ya. Ya. Tapi kenyataannya masalah sampah ini semakin ditelusuri itu semakin sadar ini tuh complicated sekali. Dan selama ini kita menyerahkan masalah sampah yang complicated ini hanya kepada bapak tukang sampah yang mungkin mohon maaf dia seringkali pendidikan yang cukup. Dia tidak punya keahlian secara perhitungan seperti ahli dari teknik lingkungan ITB misalnya atau ahli manajemen lingkungan dari universitas yang ternama gitu. Mereka hanya berfokus bagaimana mengangkut sampah atau memindahkan sampah dari rumah kita ke tempat lain. Saya bilang tempat lain karena seringkali tidak ada tempat untuk buang sampahnya sendiri. Ya. Sedangkan masyarakat dari rumah itu nggak peduli sampahnya mau dibawa kemana, yang penting di rumah saya jangan ada sampah. Nah, setelah menyadari ini, rasanya perlu ada orang-orang yang berkomitmen untuk mengurai masalah sampah yang sudah kusut ini gitu. Dan saya pikir saya terpanggil untuk ikut di dalam pengelolaan sampah ini, ikut berkontribusi walaupun kecil, tapi saya harap langkah yang saya lakukan ini dapat menginspirasi teman-teman lainnya juga untuk bisa ikut, oh ternyata kita bisa berkontribusi ya, ternyata kita juga bisa melakukan sesuatu untuk Indonesia dengan hal yang kecil. Membuat perubahan itu ternyata nggak harus jadi hero yang gimana, tapi langkah-langkah kecil, hal-hal kecil yang kita lakukan, kontribusi kita kepada masyarakat yang terdekat, itu juga ternyata bisa berdampak loh kalau dilakukan bareng-bareng. Jadi dari situ saya berkomitmen untuk terus dan konsisten di bidang ini. Ya, dan senang sekali kalau sekarang tuh banyak juga teman-teman khususnya perempuan dan juga anak-anak muda yang juga mau terjun di bidang ini. Gitu, Kak. Oke, nah sebelum saya tanya lagi tentang lebih spesifik tentang Igram. Nah, tadi kata kuncinya saya, kalau saya tidak salah menangkap, saya garis bawahi adalah komitmen ya. Nah, ini kan nggak mudah untuk meninggalkan korporasi, sesuatu pekerjaan yang nyaman gitu ya. Apa yang membuat Kak Fei berani mengambil keputusan itu yang terberat, dan hal apa juga sebaliknya yang membuat jadi lepas dan ringan? Oke. Ya, saya nggak lulus kuliah langsung ke bidang ini sebenarnya, Kak. Jadi saya bekerja kurang lebih sekitar 14 tahun lah di korporat ya, di perusahaan Wow. beberapa perusahaan. Saya juga sama seperti murid-muridnya Pak Reno lainnya juga yang punya mimpi, pengen berkarir, mengejar karirnya. Tapi satu titik, saya percaya tentang apa ya, purpose ya, apa sih purpose hidup saya gitu, sehingga dari situ saya berpikir apa hal yang bisa saya lakukan yang membuat hidup saya tuh jadi lebih bermanfaat gitu, karena mungkin selama ini saya bermanfaat untuk perusahaan, untuk orang-orang terdekat, tapi saya merasa kayaknya ada hal lain yang bisa saya lakukan nih, purpose hidup saya tuh apa sih gitu ya. Jadi di situ saya mulai hal-hal sederhana sih Kak, mulai dari mengajar anak-anak
di bantaran sungai gitu. Dan ternyata itu bukan hal mudah, bahkan lebih sulit loh daripada bekerja di korporat ya. Korporat itu semuanya sudah rapi, korporat itu semuanya sudah terstruktur, sudah ada sistem. Kita kalau misalnya ada yang keluar dari sistem tuh kita tinggal tegur, ada surat peringatan. Tapi sama masyarakat tuh nggak bisa begitu gitu. Masyarakat kita suruh pilah sampah, nggak pilah sampah ya suka-suka saya katanya gitu kan. Urusan saya gitu. Jadi memang tuh satu hal yang berbeda banget gitu. Di awal-awal memang struggle ya, tapi karena dinamikanya tuh luar biasa ya, ketemu dengan orang-orang baru dan di bidang ini tuh belajar hal-hal baru setiap hari gitu. Itu yang membuat saya tuh akhirnya nyaman dan seneng gitu di bidang ini gitu. Kadang di korporat tuh kita karena sistem kaku, rapi, itu nyaman memang ya, tapi ada rasa mungkin bosan atau mungkin kita pengen belajar hal-hal baru. Tapi kalau di bidang ini rasanya kita tuh kayak untuk bosan aja kayak nggak punya waktu gitu, karena setiap hari tuh ada lagi challenge-nya, ada lagi tantangannya, ada lagi hal baru yang harus dipelajari. Mulai dari misalnya tahun 2019 saya lebih belajar bagaimana mendekati komunitas, membentuk komunitas, memberdayakan masyarakat, masuk ke pengelolaan sampah. Sekarang udah berlomba lagi dengan teknologi. Jadi itu terus kita dikejar untuk terus belajar dan upgrade kapasitas kita setiap harinya. Wow, keren sekali. Nah itu yang saya tangkap tadi, sepertinya tantangan di lapangan itu nggak mudah. Iya. Oke, oke. Kami tangkap itu berarti tantangan di lapangan itu nggak mudah, tapi itu justru yang membuat Cafe semakin kuat gitu ya, dan tertantang untuk melakukan inovasi dalam hal ini. Nah, pertanyaan selanjutnya begini Cafe. Ini kan masalah sampah ya. Selain terlepas tentang masalah begitu, ada nggak sih, ini kan Gen Z, Gen Alpha ke depan ini kan sudah pola berpikirnya tidak sama dengan cara kita berpikir ya. Mereka lebih melihat apakah ada peluang di sini gitu. Silakan Gabi. Iya. Justru saya sangat senang dengan adik-adik Gen Z ya. Mereka itu orang-orang yang very kreatif gitu, sangat-sangat kreatif, dan mereka tuh lebih aware loh tentang lingkungan. Jadi mengedukasi mereka, mengajak mereka untuk terlibat, itu tuh nggak sesulit mengajak generasi di atas kita nih Pak Reno ya, untuk generasi yang sebelum-sebelumnya gitu. Karena mereka lebih kayak sudah punya pola sendiri dan rasanya tidak perlu bertanggung jawab terhadap sampah gitu. Beda halnya dengan teman-teman di Gen Z ini. Tapi saya juga tadi berhubungan dengan menghubungkan antara masalah dan peluang. Saya selalu percaya di mana masalah yang besar ya, di mana ada masalah besar itu pasti peluangnya besar juga gitu. Jadi bagaimana kita melihat sudut pandangnya aja. Kalau kita melihat masalah besar terus tinggalin bisa juga gitu. Tapi saat kita melihat masalah itu besar, saya percaya ini akan ada peluang besar juga. Jadi melihat sudut pandangnya tuh, melihat sampah tuh bukan suatu masalah, bau, sumber penyakit, dan lain-lain. Tapi justru bagaimana nih mengurainya, karena sampah itu udah nggak mungkin dihilangkan dari muka bumi ini kan. Setiap hari kita menghasilkan sampah. Saya mau se-zero waste-nya tetap menghasilkan sampah. Nah bagaimana supaya si sampah ini bisa justru menjadi peluang baru, lewat sampah membuka lapangan pekerjaan, lewat sampah menjadi sumber ekonomi baru, lewat sampah itu mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih sehat, lebih baik. Nah, mungkin ini yang saya sering kali discuss dengan adik-adik Gen Z ini, dan mereka tuh dengan kreativitasnya mereka itu menjadi suatu kolaborasi yang menarik, dan mereka bisa menyampaikannya, mengkomunikasikannya dengan bahasa yang lebih nyambung mungkin ya dengan anak-anak Gen Z atau Gen Alpha sekalian gitu. Dan saya di sini memposisikan sebagai kakak buat mereka, sebagai mentor, supaya mereka juga justru di sini adalah panggungnya mereka gitu. Ini adalah waktunya mereka untuk tampil, untuk mereka tampil berdampak. Walaupun mereka muda, tapi saya percaya mereka bisa gitu. Kayak gitu Kak. Oh, keren sekali. Nah, ini sudah mulai terbaca nih dan mengarah nih. Kita arahin ke sirkular ekonomi. Ini masalah peluang tadi ya, 10 tahun, 20 tahun ke depan, bagaimana nih pandangan Kak Fei terkait sirkular ekonomi dan yang sudah dilakukan Ingram? Silakan Kak. Oke, nah kebetulan nih membahas tentang sirkular ekonomi.
saya pengen menjelaskan dulu nih, supaya teman-teman memahami sirkular ekonomi itu bukan berarti sama dengan sampah adalah uang. Ya, jadi sirkular ekonomi adalah proses sirkular di mana kita mengkonsumsi dan produksi setiap hari dan itu tuh tidak ada yang terbuang. Jadi saat kita mengkonsumsi sesuatu, saat kita memproduksi sesuatu lalu dikonsumsi, ujungnya itu bukan jadi sampah, tapi bagaimana itu bisa masuk kembali ke rantai konsumsi dan produksi tersebut. Jadi konotasinya seringkali Pak Reno ini berubah. Jadi sirkular ekonomi itu artinya sampah adalah uang. Nah ini bukan, tapi bagaimana kita mengembalikannya. Dan saya senang sekali Pak Reno karena hari-hari ini kita sudah punya undang-undang dan peraturan tentang EPR. EPR itu Extended Producer Responsibility, di mana para produsen itu wajib menggunakan kemasan yang bisa didaur ulang. Walaupun memang angkanya masih kecil ya saat ini, tapi kalau tadi bicara 10-20 tahun yang akan datang, saya percaya ini akan terus signifikan ya. Beberapa kali saya mendapat kesempatan untuk belajar ke luar negeri gitu ya. Saya lihat sebenarnya Indonesia ini nggak kalah loh. Anak-anak kita ini tuh pinter, kreatif, hebat. Tapi seringkali memang regulasi kita belum mendukung ya. Masyarakat kita masih terus dibentuk ya, perubahan habit dan juga bagaimana financing dari pengelolaan sampah. Tapi saya yakin ini terus berproses, terus berubah. Dan kalau bicara tentang sirkular ekonomi, di situ juga kita melihat ada peluang ya. Ahli-ahli sirkular ekonomi ini juga sekarang lagi banyak dicari. Jadi kalau dulu mungkin angkatan kita tuh udah gede mau jadi apa? Paling jadi dokter, engineer gitu ya, akuntansi dan sebagainya. Kalau sekarang tuh banyak pekerjaan-pekerjaan yang misalnya sustainability expert kayak gitu, dan itu menjadi satu peluang-peluang baru loh buat adik-adik, buat yang masih muda nih, Gen Z, atau yang masih sekolah mau kuliah apa, mereka juga bisa mempertimbangkan ini juga sebagai suatu pekerjaan atau green job nih di masa depan yang sangat dibutuhkan. Jadi sirkular ekonomi ini akan menjadi satu peluang yang besar dan harus dilakukan supaya apa? Apapun yang kita produksi, apapun yang kita konsumsi itu tidak berakhir di TPA, tidak berakhir menjadi sampah, melainkan itu menjadi sumber daya lagi, menjadi bahan baku lagi. Setiap kemasan itu bisa didaur ulang. Sisa makanan, dalam hal ini sisa makanan saat memasak ya, itu bisa dikompos menjadi menjadi resource lagi, menjadi kompos yang akan membantu kita menghasilkan pangan yang lebih sehat lagi. Semuanya itu masuk ke dalam rantai sirkular ekonomi, Kak. Wow. Jadi kita bisa tangkap bahwa 10 tahun, 20 tahun ke depan ini peluangnya sangat menjanjikan begitu ya. Nah, saya kembali dulu ke hal yang sangat sederhana, Cafe. Nah, ini kan kembali lagi ke masyarakat ya. Sampah ini kan alurnya kan dari produksi, lalu ke rumah konsumsi, lalu sampah dibuang ya. Yang sekarang terbaca di sebagian masyarakat itu adalah kalau di perkotaan kita yakin sudah oke lah ya, perputaran sampahnya sudah mulai membaik. Nah, ini kalau kita Indonesia, skop Indonesia di daerah-daerah, banyak juga yang sampah itu mengalir ke sungai. Nah, akhirnya jatuh ke laut, begitu ya. Nah, di tatanan laut juga ini belum tersusun dengan rapi ya, bagaimana pengolahan sampah, dan ini kan kedepannya akan menjadi beban yang besar begitu ya. Mungkin sekarang belum terlihat. Nah, bagaimana pandangan Cafe tentang ini? Oke, Pak Reno, ini bukan hanya terjadi tadi di desa-desa, tapi juga di kota-kota justru paling banyak ya. Salah satu tantangan Indonesia ini adalah karena ini satu hal yang baik di satu sisi ya, bonus demografi katanya, jumlah penduduk kita yang sangat besar, tapi di sisi lain karena jumlah penduduk yang besar itu sampahnya juga jadi banyak. Nah, ya, sedangkan di sisi lain pemerintah kita juga tidak siap dengan pengangkutan. Ya, kita jangan ngomong yang canggih dulu deh, sirkular ekonomi dan lain-lain nanti dulu. Kita ngomong pengangkutan aja. Masyarakat kita itu mungkin bukan nggak sadar, Kak, tapi mereka tidak mendapatkan layanan pengangkutan. Sehingga mereka bingung mau diapain, akhirnya ini kita coba positive thinking ya sama masyarakat. Akhirnya dia buang ke sungai, dia buang ke saluran air, bahkan ada yang buang ke laut. Karena mereka nggak tahu lagi mau diapain.
Kemudian kalau nggak dibuang ke saluran air, ke sungai, ke laut, mereka juga ada yang membakar. Dan semua hal tersebut itu punya dampak negatif, dampak signifikan buat lingkungan dan juga buat manusianya sendiri. Nah, jadi yang harus dibenahin itu memang dari awalnya, Kak. Mulai Ya, pengangkutannya ini, pewadahan dan pengangkutan. Sampah ini mau dikemanain sih gitu loh. Jadi sebelum kita bicara yang nanti ini pengolahan, kita harus tahu dulu si masyarakat ini setelah kita edukasi, dia juga harus tahu nih sampahnya mau dikemanain. Saya percaya orang Indonesia ini baik-baik kok. Mereka hanya mungkin bingung mau diapain ya. Saat mereka tahu sampah itu mau kemana, mereka mau memilah sampah. Nah itu yang kedua nih ya. Setelah mereka tahu sampahnya mau dikemanain, mereka mulai diajarkan memilah sampah. Sampah organik, sampah anorganik, residu. 3 aja dulu, nggak usah yang banyak-banyak. Sampah organik kalau mereka bisa kompos sendiri bagus ya. Kalau tidak bisa buat komposter komunal. Nah, ini semua harus difasilitasi juga oleh pemimpin komunitas atau misalnya di sini level RT atau level RW itu harus ada fasilitas untuk pengelolaan sampah organik. Beberapa daerah yang sudah berhasil pengelolaan sampahnya itu mereka sudah punya nih pengelolaan sampah secara komunal. Nah, nanti baru sisa sampah residu itu mereka kan bingung kan, nggak mungkin mereka punya mesin-mesin di rumah ya. Nah ini tanggung jawab pemerintah juga untuk bagaimana nih sampah residu ini nanti dibawa ke tempat pengolahan yang layak. Jadi makanya tadi di awal saya sampaikan masalah sampah ini complicated sekali. Karena kalau bicara tentang pengangkutan saja, kita bicara yang paling besar deh, yang paling maju DKI Jakarta. Itu pengangkutannya belum 100%, Kak. Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan layanan pengangkutan sampah. Sama halnya di Kota Bandung, di Kabupaten Bandung, dan hampir semua daerah di Indonesia ini belum ada yang punya pengangkutan 100%. Itu yang membuat sampah tuh bocor ke lingkungan. Jadi kalau saya sih nggak mau nyalahin pemerintah, nggak mau nyalahin masyarakat, yuk bareng-bareng yuk gitu. Saya juga selalu berkomunikasi dengan pemerintah, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, kadang bikin konten juga gitu, juga ke masyarakat kita sampaikan, yuk mulai melakukan apa yang bisa kita lakukan. Setidaknya kita bertanggung jawab atas sampah kita, kita kumpulkan, kita taruh di tempat yang benar, lalu nanti disalurkan ke tempat yang tepat juga gitu. Kalau kita bisa pilah sampah, ada sampah anorganik dibawa ke bank sampah, wah itu bagus. Nanti dia dapat insentif balik lagi ke dia. Atau ada banyak sekali fasilitas-fasilitas untuk pengumpulan sampah yang bernilai. Untuk sampah organik bisa dikompos sehingga nanti sisa residu, ini tanggung jawab pemerintah, memang diatur dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 bahwa sampah residu adalah tanggung jawab pemerintah daerah gitu. oke. Mantap sekali. Nah, sekarang coba kalau saya balik, Kak. Nah, saya balik begini. Eh, Kalau kafe ini kan sudah sering terjun ke TPA ya, sudah melihat bagaimana residu terakhir di posisi TPA setelah pengangkutan itu ya. Apa dampak negatif yang kakak bisa rasakan dan lihat dan sudah survei ketika sampah itu tidak dipilah, dibuang sembarangan, lalu ketemu semua di TPA, apa dampaknya? Oke, ya. Yang pertama, Kak, dampak yang pertama, emisi pengangkutan ke TPA itu semakin besar. Karena semakin banyak sampah yang dibawa ke TPA, berarti transportasinya pun semakin banyak ya. Itu yang paling sederhana. Yang kedua, di TPA itu sampah yang bercampur, itu ada yang namanya air lindi, Kak. Dari sampah organik itu ada air lindi. Nah, air lindi ini sangat berbahaya karena dia akan terus masuk ke tanah kita. Tanah itu berlapis-lapis, tapi karena sampahnya ribuan ton setiap hari yang masuk. Contoh kemarin saya dari Bantar ke Bank itu tingginya udah 50 meter. Bisa dibayangkan 50 meter kali puluhan hektar di sana, air lindinya itu sudah masuk ke air dalam kita gitu. Sehingga sumber air kita pun udah rusak. Dan itu sudah diuji beberapa kali. Dalam jarak radius puluhan kilometer pun masih terdeteksi loh itu bahaya dari air lindi. Apalagi kalau hujan itu sungai yang dilewatin itu hitam warnanya ya. Pernah ada satu penelitian dilakukan di Sarimukti, itu jaraknya udah 10 km, ditaruh ikan lele itu ikan yang sangat kuat ya, 5 menit mati gitu.
itu bahaya banget, sehingga kita tidak punya sumber air lagi. Dan tuh semakin lama air itu kan jalan ya, dia akan mencari ruang-ruang gitu, air kita itu makin lama akan makin rusak. Itu air. Yang kedua, sampah organik itu kalau dia terdekomposisi ya, dia akan menghasilkan gas yang bernama gas metan. Gas metan ini jauh bahkan lebih berbahaya dari CO2 ya. Dia yang membuat bau ini ya, bau menusuk itu kalau sampah organik itu gas metan. Dan gas metan itu juga merupakan salah satu gas rumah kaca yang melubangi ozon kayak gitu. Anak-anak SMA yang murid-muridnya Pak Reno tuh lebih jago lah untuk menjelaskannya ya. Gas metan ini sangat-sangat berbahaya, dan itu kalau dihirup oleh manusia itu bisa menimbulkan penyakit juga. Penyakitnya ya semacam kanker dan lain-lain, paru-paru, ispa dan sebagainya. Itu rusak, udara kita tuh rusak karena CH4 ya, si gas metan tersebut. Dan gas metan itu yang namanya gas itu mudah terbakar. Jadi bayangkan kalau musim panas itu kena panas, gas metannya kena panas, dia meledak dan terjadi kebakaran di TPA. Biasanya beritanya kebakaran di TPA. Belum lagi karena sampahnya nyampur, di TPA itu ada plastik. Plastik itu, Pak Reno, bahan bakunya itu dari minyak bumi kan ya. Jadi dia akan mudah terbakar. Sehingga saat dicampur akhirnya menjadi sebuah kebakaran besar. Itu kalau di musim panas. Kalau musim hujan kayak sekarang, kalau itu musim kemarau, kalau ini musim hujan sekarang, yang namanya gas itu di dalam tuh membuat tidak stabil, sehingga pada saat hujan turun itu membuat longsoran-longsoran, dan longsorannya itu ya kemana ya itu bisa membuat alat yang ada di sana terguling, dan juga kalau udah longsor itu kita nggak bisa lagi kirim sampah ke sana gitu, karena itu sangat berbahaya. Jadi TPA, apalagi kondisi yang sekarang nih open dumping istilahnya, dibuang begitu saja, itu banyak sekali negatifnya dibanding manfaatnya. Mungkin dulu 20 tahun yang lalu orang-orang sebelum kita ini merasa oh lahan kita masih luas, tanah kita masih banyak, tapi ternyata seiring berjalannya waktu, tanah yang segitu luas aja tidak cukup untuk menampung sampah-sampah kita. Makanya ini tugas kita dan generasi berikutnya mau kemana sekarang? Karena sekarang kapasitasnya aja udah overload 25 kali lipat. Dan kita masih terus berjalan, hidup kita masih terus berjalan. Apa yang mau kita lakukan? Gitu. Oke, jadi pertama tadi air ya, air itu rusak. Lalu kandungan metananya juga yang sangat berbahaya. Nah, kita nggak bisa bayangkan ya, kalau hasil dari TPA itu juga mengalir ke penduduk, ke bawah tanah konsumsi air penduduk, dan bagaimana pula kalau ini mengalir ke laut begitu ya, akan sangat berbahaya sekali untuk ikan yang akan kita konsumsi begitu ya. Betul. Dan satu lagi Kak, di TPA itu juga banyak sekali, karena itu campur-campur ya, tidak terpilah. Kita buang baterai ke situ, buang sampah-sampah elektronik ke sana, lampu. Itu mengandung logam berat. Dan logam berat itu bersatu dengan air lindi dan terus mengalir tuh ke air kita, ke tanah kita, ke udara. Jadi dampaknya ke air, ke tanah, ke udara, dan akhirnya pada manusia itu sendiri. Wow. Oke, jadi langkah penting tadi, langkah yang sangat sederhana itu dimulai dari memilah sampah. Betul. Sampah yang organik, anorganik, gitu ya. Nah, dari semua sampah ini, sampah bagian mana yang paling banyak di TPA dan yang paling berisiko? Ya, mungkin kembali ke komposisi sampah kita. Indonesia ini rata-rata komposisi sampah organiknya ini 50-60%. Jadi karena sampah organiknya paling banyak, otomatis di TPA pun paling banyak sampah organik. Nah, sampah organik ini jugalah yang membuat masalah bau di TPA. Karena Pak Reno bisa bayangkan kalau kita habis makan coklat, ada kemasannya, kita diamkan kemasannya 1 bulan pun dia akan begitu aja kan. Karena dia plastik atau kertas ya. Tidak ada bau, tidak ada apapun lah. Sama dengan kita beli botol minuman yang sekali pakai gitu ya.
dan itu jauh sangat mudah untuk mendaur ulangnya kalau dia belum tercampur dengan kontaminasi sampah organik gitu. Jadi dalam hal ini asal dipisah aja, asal dipilah aja, itu banyak solusinya. Sampah organik itu bisa dikompos, bisa bisa untuk pakan ternak, bisa untuk budidaya maggot, bisa untuk makan bebek. Sedangkan sampah plastik, kertas, logam, kaca itu semua ada daur ulangnya, ada proses pengolahannya. Tapi yang penting sampahnya dipilah, karena kalau dicampur akhirnya akan menyulitkan proses pemilahannya lagi, dan untuk daur ulang tuh butuh biaya yang sangat tinggi jadinya. Oke, oke. Oke Kak, nah sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya, nggak kerasa nih kita udah setengah jam lebih Kak nih live-nya. Nah sebelum saya lanjut pertanyaan yang lain, saya izin membacakan sedikit ada komentar. Ada dari Nur Aisyah, semangat Ibu Sio, paling keren. Oke, makasih. Benar, lebih sulit mengedukasi usia dewasa daripada anak-anak. Oke, thank you Bu Nasmi, Kak Nasmi. Lalu dari Dian Puji Astuti, nah ini dari kepala sekolah kami nih KPI. OSIS Wah, kami mulai mantap. disiplin mengajak warga sekolah mengumpulkan sampah-sampah plastik. Baru langkah itu, ya betul sih. Ya, di sekolah itu anak-anak OSIS sudah memilah sampah plastik dan non plastik. Oke, Kafe, pertanyaan selanjutnya. Ini kan bicara tahun 2045. Sebenarnya masih jauh ya. Itu kan tidak terjadi kalau tidak kita rancang dari sekarang begitu ya. Betul. Nah, pertanyaan saya, apa nih visi besarnya Kak V ini ya untuk pengolahan sampah kita di skala kecil dan skala besar di tahun 2045? Waduh, 2045 ya, jauh banget ya. Sebenarnya saya nggak membuat rencana yang segitu panjangnya sih sebenarnya Pak Reno ya. Tapi saya mengikuti Indonesia ini punya yang namanya Jakstranas. Dan juga pemerintah kita ini sudah membuat rencana untuk tahun 2030 itu bisa pengurangan sampai 30% sampah ke TPA. Penanganan 30%, pengurangan 70, kebalik. Pengurangan 30%, penanganan 70%. Sehingga sampah ini terkelola 100%. Jadi apa bedanya pengurangan dan penanganan? Kalau pengurangan itu seperti yang dilakukan tadi oleh Budian dengan anak-anak ya, mereka memilah sampah, mereka mengurangi sampah itu terbawa ke TPA. Nah, penanganan itu adalah sampah mulai dibawa ke TPA sampai ke pengolahan. Nah, sekarang ini penanganan dan pengurangan ini belum sampai nih, karena masih banyak sampah yang bocor di lingkungan. Jangankan itu Iya. tadi pengangkutan aja belum 100%, apalagi pengolahan. Nah, nanti targetnya di 2030 akan ke sana. Indonesia juga saat ini, baru tahun ini, keluar peraturan presiden tentang pengolahan sampah menjadi energi listrik. Nah, tapi itu masih bertahap nih. Makanya tadi saya bilang kita berlomba terus nih dengan teknologi. Dan kita juga harus menyiapkan anak-anak muda, kita harus menyiapkan pekerja-pekerja yang siap bekerja di bidang itu. Karena kalau enggak nanti diimpor lagi tenaga kerjanya dari luar ya. Kita juga kan nggak mau seperti itu. Kita pengen orang Indonesia sendiri nih yang bekerja dan buka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. Sehingga kalau saya lebih berpikir bagaimana kalau target itu di 2030 pembangkit listrik tenaga sampah atau disebut juga PISEL ini beroperasi, kita bisa menyiapkan tenaga kerja yang kompeten. Kedua, kita bisa menyiapkan masyarakat kita. Jadi Pak Reno, secanggih apapun teknologinya, pemilahan sampah itu wajib, ya. Bulan lalu saya dapat kesempatan ke Jepang. Jepang tuh teknologinya you name it banyak banget dan canggih-canggih itu semuanya dengan pembiayaan dari pemerintah yang cukup besar. Dengan begitu pun masyarakatnya tetap harus pilah sampah. Sampah organik mereka harus pisahkan, sampah anorganik yang valuable mereka harus pisahkan, dan sederhananya untuk yang residual mereka harus memisahkan combustible dan non-combustible. Jadi anak-anak kita juga harus mulai belajar tentang mana sampah yang bisa dibakar, karena nanti waste to energy itu kan sampahnya akan dibakar menghasilkan energi listrik. Mana sampah yang tidak bisa dibakar? Contohnya yang bisa dibakar itu bekas masker misalnya ya, multi layer plastik, segala jenis plastik itu bisa dibakar. Tapi apa yang nggak bisa dibakar? Contohnya kaca, botol kaca, kemudian logam. Nah itu tempat sampahnya pun udah harus
terpisah gitu. Jadi ini kalau saya melihatnya ini adalah PR saya lagi untuk bagaimana menjembatani, membridge supaya masyarakat kita ini benar-benar siap untuk ke waste to energy. Karena saya bermimpi itu benar-benar bisa terjadi, masyarakat kita juga bisa hidup lebih sehat, karena sampah ini hal kecil, tapi kalau tidak ditangani dengan baik, itu efeknya merembet kemana-mana, gitu ya. Yang tadi, tempat kita jadi kumuh, khususnya kayak kawasan pariwisata. Kebetulan Ingram ini juga ada di Labuan Bajo dan di Danau Toba, karena kita fokus ke destinasi pariwisata. Kami melihat sampah ini kecil, tapi kalau ada sampah itu jadi jorok gitu, dan menurunkan estetika dari satu tempat wisata. Nah, kekumuhan, mengganggu kesehatan masyarakat, mengganggu kualitas air, itu yang terus kita rubah, dan semoga ini bisa berdampaknya semakin luas gitu. Jadi saya berpikir mungkin saya tidak bisa menyalakan obor yang besar, tapi mungkin saya bisa menyalakan lilin-lilin kecil yang akhirnya kita bisa sama-sama gitu untuk melakukan gerakan ini. Gitu, Kak. Wow, keren sekali. Nah, negara yang maju, nah kita kan diprediksi 2045, 2050 itu ekonomi 4 terbesar dunia. Salah satu indikator negara maju itu adalah bagaimana kita mengelola sampah. Nah, kalau Cafe optimis nggak sih kita generasi yang sekarang ini, Gen Z, Gen Alpha ini melihat apa namanya teknologi yang sedang kita gunakan, Cafe yang melihat bagaimana partisipasi masyarakat, bagaimana pemerintah membuat regulasi. Cafe punya keyakinan nggak sih kita nanti di sana itu momentumnya tepat untuk menjadi 4 besar negara maju, salah satu indikatornya mengolah sampah dengan sangat baik. Ya, very optimis, Kak. Saya sangat yakin. Saya nggak perlu nunggu 2045. Saya yakin dalam 10 tahun ini Indonesia bisa kok. Ya, Amin, dengan amin. asal yang tadi, kita bicaranya tentang multi stakeholders. Jadi bukan hanya masyarakat yang disalahin, tapi juga bareng-bareng nih. Pemerintah juga support, kita juga nggak bisa nyalain pemerintah aja. Kemudian para akademisi, para ahli semuanya mau bareng-bareng untuk mengkontribusikan ide-idenya. Karena tadi saya bilang Indonesia ini nggak kalah kok gitu, untuk sistem pengolahan kita bisa membuat efektif, efisien gitu. Belum lagi nanti dengan adanya teknologi-teknologi dan anak-anak muda yang mungkin mereka akan menciptakan teknologi-teknologi inovasi untuk Betul. pengolahan sampah. Saya sangat yakin, dan dalam 10 tahun ke depan saya rasa ini adalah waktu untuk perubahan perilaku ya. Jepang aja itu butuh waktu sekitar 20 tahun, 20 sampai 30 tahun. Itu Jepang. Ada satu kota di mana kota itu tuh benar-benar hampir hancur karena polusi di Kitakyushu ya namanya. Dia benar-benar tercemar oleh limbah industri, sampah dan sebagainya gitu. Tapi mereka berubah dalam waktu 20 sampai 30 tahun. Saya mikirnya itu kan dulu ya. Sekarang kan ada internet. Kita edukasi bisa lebih luas, pakai IG Live gini bisa, kita bisa Zoom, banyak platform-platform dan tools yang bisa kita pakai untuk percepatan itu. Jadi kalau kita sudah mungkin kalau saya menganggap saya sudah mulai sekitar 7 tahun yang lalu, mungkin dalam 3 sampai 10 tahun ke depan saya bisa mengajak adik-adik yang lebih muda lagi, dan sekarang juga gaungnya lebih luas lagi disampaikan oleh pemerintah, oleh NGO. Saya sih sangat confidence dan sangat optimis generasi anak-anak kita ini, mereka akan bisa menunjukkan pengolahan sampah yang terbaik lah ya. Karena kita negara besar loh, Kak. Kita negara besar dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Saya yakin kita akan menemukan di generasi berikutnya ini adalah inovator-inovator yang bisa membawa perubahan untuk Indonesia. Wow, keren sekali. Semangatnya semoga menular dan menginspirasi teman-teman yang nanti akan melihat video obrolan ini. Nah, Kak Fei, sebelum kita akhiri gitu ya, Kak Fei, saya mau bertanya nih agak private gitu ya, maksud saya Ingram ini ada di mana saja sehingga ketika nanti teman-teman yang mendengarkan mungkin bisa mampir, bisa belajar, bisa sharing atau bisa saling bertukar informasi. Silakan Kak Fei. Iya, Pak Reno. Jadi Ingram itu kan singkatan dari inovasi gerakan masyarakat.
Karena saya percaya inovasi aja nggak cukup, gerakan masyarakat aja juga nggak cukup. Jadi harus dikombin nih antara gerakan masyarakat dan inovasi. Inovasi gerakan masyarakat ini ada di Kota Bandung dan ada di Kabupaten Bandung. Juga ada di kawasan Danau Toba dan di Labuan Bajo. Jadi kalau ada adik-adik atau teman-teman yang sedang main ke Danau Toba, itu boleh main ke tempat kami, ada Bank Sampah Tarhilala di sana, di Bali G, atau juga ada di Pusat Daur Ulang Labuan Bajo. Jadi nanti bisa sekalian main, bisa diving, liveaboard atau ke lihat komodo, nanti bisa mampir juga ke lihat pengolahan sampah, atau main ke Bandung itu juga boleh lihat teknologi yang ada di tempat kami juga gitu. Oke, mantap sekali. Jadi ada di Labuan Bajo, ada di Danau Toba, ada di Kota Bandung, dan ada di Kabupaten Bandung. Keren sekali, semangat. Semoga Terima semakin sukses kasih. Ibu Cafe. Saya tuh Terima kasih. berharap ini tidak menjadi yang pertama dan terakhir obrolan kita yang bisa menginspirasi rekan-rekan kita yang lain untuk bisa mengolah sampah dengan baik dan juga membuat sampah ini menjadi bagian daripada masa depan. Terima kasih banyak, Cafe. Terima kasih juga Pak Reno, terus menginspirasi ya, tetap semangat. Oke, sama-sama, Cafe. Nah, baik teman-teman, terima kasih kita ucapkan kepada Cafe sudah memaparkan informasi yang sangat berarti. Semoga diskusi ini bisa kita dapatkan insight-insight yang baru tentang sampah dan masa depan. Sampai ketemu kembali di Inspiring Talk berikutnya. Kita akan minggu depan kita akan bicara tentang lingkungan bersama dengan aktivis lingkungan dari Sidoarjo tentang bagaimana penanaman mangrove, bagaimana pengelolaan hutan, dan lain-lain. Nah, minggu depan kita akan bicara tentang lingkungan. Terima kasih semua, semoga harinya menyenangkan. Salam sehat semuanya. Terima kasih, Kak Ving. Terima kasih Kak.